Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di mana Masjid Al-Madaniyah yang insya Allah dimuliakan Allah, kita senantiasa memperkuat iman kita, memperkokoh akidah kita, menyempurnakan amal ibadah kita, memperbanyak amal-amal sholih kita, serta membina ukhuwah di antara kita dengan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat kita, semuanya dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya dalam bingkai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah sekalian, kita akan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang dibersamai Allah karena kebersamaan panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu dalam hal kemuliaan sebagai seorang manusia yang notabene merupakan penciptaan yang paling mulia, dan ternyata di antara manusia yang paling mulia jamaah sekalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka untuk meniti jalan ketakwaan yang penuh dengan kemuliaan ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi sekaligus menegaskan agar di dalam ketakwaan ini tidak main-main. Dalam Ali Imran 102 disebutkan haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya kemudian diperjelas lagi di dalam surah Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi kita yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, harus kemudian dibingkai dengan istiqamah. Bagaimana cara istiqamah dalam takwa Allah jemaah sekalian? Antara lain, yang pertama dengan cara merasa mu'ahadah, dengan cara kita merasa senantiasa menjalin satu perjanjian suci dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam surah Al-A'raf 172 Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika Allah bergerak untuk menciptakan seorang makhluk bernama manusia, sesaat setelah ditiupkan ruhnya, lalu mengadakan satu perjanjian, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu wahai manusia? Manusia itu menjawab, bala syahidna, iya ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami, saya berjanji bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dalam kehidupan kami. Maka ketika kita lahir jamaah sekalian, diazari dengan kalimat lafzul jalalah, lalu berikutnya setelah kita mumayyiz bahkan balik, dianjurkan, diwajibkan untuk kita salat, di mana di dalam salat ada sebuah kalimat yang begitu Masya Allah mengena di dalam hati kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk juga kalimat-kalimat syahadat yang kita lantunkan jamaah sekalian, yang kita perkuat di dalam kehidupan kita sebagai rukun Islam yang pertama. Ini sebuah janji yang ditagih oleh Allah di dalam kehidupan kita ketika di dunia. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seorang manusia merasa berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaannya akan tetap langgeng selama-lamanya, istiqomah di dalam kehidupannya. Yang kedua jamaah sekalian, kalau kita sudah merasa mu'ahadah, lalu kemudian ada namanya muraqabah. Muraqabah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun kita berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah senantiasa menyaksikan, melihat apa yang kita kerjakan, apalagi yang kita terang-terangan. Jangankan yang terang-terangan, di dalam rahasia pun Allah senantiasa menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jalan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah ini kapanpun, dimanapun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita merasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis yang sahih jemaah sekalian, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta.
Bertakwa itu tidak mengenal ruang dan waktu jamaah sekalian. Kapanpun, dimanapun, dan ketika kita terlanjur berbuat salah, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, segera ikuti keburukan itu dengan amal-amal kebaikan. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, kalau muraqabah sudah kita lakukan, berikutnya adalah yang ketiga, muhasabah. Kita tahu jamaah sekalian, kita sadari bahwa kita adalah manusia biasa. Yang namanya manusia biasa tentu dengan noda dan dosa bahkan lupa di dalam kehidupan kita, maka sebaik-baik orang yang berdosa dan lupa, kata Rasulullah, adalah orang yang senantiasa menyadari kesalahannya lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu kalimat yang begitu indah Rasulullah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhisablah diri kalian, bermuhasabah, introspeksilah diri kalian. Apalagi menjelang akhir-akhir tahun yang kita lalui seperti ini jamaah sekalian, tidak ada salahnya kita bersyukur sekaligus bermuhasabah selama setahun 2024 ini, apa yang sudah kita lakukan dari segi amal-amal kebaikan atau justru sebaliknya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, maka di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah adalah bekal kita untuk masa depan kita. Yang kita lalui, yang kita lewati adalah masa lalu kita yang perlu kita introspeksi, yang kemudian ke depannya kita akan bermusyawarah, meningkatkan kualitas keimanan kita. Maka dari itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah untuk meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada waktu, sisa-sisa umur kita, tidak ada jaminan kapan, di mana, dengan cara apa Allah akan mengakhiri ajal kita. Dan setiap saat kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, lalu juga Allah yang akan memanggil kita kembali kepadanya. Untuk itu jamaah sekalian, dalam konteks ibadah haji, Allah menegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Secara tekstual ayat ini jamaah sekalian menganjurkan kepada seluruh jamaah haji agar berbekal di dalam pelaksanaannya. Tapi secara filosofis ayat ini menggambarkan berbekallah dalam hidup ini, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, hidup adalah sebuah perjalanan, sebuah proses yang oleh para ulama disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang nanti hasilnya akan kita panen dari kiamat yang akan datang. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, tentu setelah kita muhasabah, barangkali ada kekhilafan, ada kekurangan, di samping kita beristighfar jamaah sekalian, ada namanya mu'aqabah. Berilah sanksi dalam diri kita. Misalnya kita istiqomah tilawah setiap hari kita, ngaji tadarus istighosah tahlil misalnya setiap harinya, ternyata suatu hari kita ketinggalan untuk tidak melaksanakan itu, maka boleh kiranya kita memberikan sanksi pada diri kita. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullaha li dzunubihim dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang yang terlanjur berbuat kekhilafan jamaah sekalian, ada kekurangan di dalam ketakwaan, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertobat, mohon ampun, istighfar kepadanya. Maka disitulah kita memberikan sanksi di dalam kehidupan kita. Dengan sanksi ini jamaah sekalian diharapkan esok hari tidak terulang kembali. Yang terakhir jamaah sekalian, tentu dalam hal mempertahankan ketakwaan tidak semudah yang kita bayangkan. Maka yang terakhir adalah mujahadah. Kita harus sungguh-sungguh adanya jihad di jalan Allah untuk menuju kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka di surah Al-Ankabut 69 disebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh dalam takwa Allah, maka Allah akan menuntun panjenengan. Allah akan memudahkan panjenengan untuk sampai kepada Allah dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kualitas takwa Allah agar kita senantiasa bahagia fid wal dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim.
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.